Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum anak-anak kelas 1A sampai C. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap belajar. Nah, baik. Sekarang kita akan belajar tematik, tema 2, subtema 4, gemar membaca. Pembelajaran pertama, sikap membaca yang baik. Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya. Lani gemar membaca. Ia senang membaca cerita petualangan. Ibu sering membelikannya buku cerita. Lani membacanya sepulang sekolah. Ayo kita biasakan membaca. Membaca kegiatan yang bermanfaat. Duduklah dengan benar saat membaca. Nah, ini ada contoh sikap membaca yang baik dan yang tidak baik. Nah, di sini yang pertama ada sikap membaca yang baik. Nah, kita lihat gambar pertama. Posisi duduknya sudah tegak. Nah, jarak buku dengan mata 30 cm ya. Nanti kalian harus praktekkan itu. Nah, yang kedua, sikap membaca yang tidak baik. Nah, ini yang sering kita lakukan ya, baca buku sambil tiduran. Itu tidak diperbolehkan ya. Itu sikap membaca yang tidak baik. Oke. Baik, selanjutnya ada membaca dengan nyari. Nah, kalian ikuti ya. Lasti dan teman-temannya ke perpustakaan. Di perpustakaan banyak buku bacaan. Mereka mencari buku di rak. Ada buku cerita dan majalah. Mereka memilih bacaan yang mereka sukai. Mereka lalu duduk di ruang baca. Mereka membaca dengan sangat tenang. Di perpustakaan harus tertib. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman. Di sebelahnya ada gambar di ruang perpustakaan. Jadi di perpustakaan itu ada tata tertibnya ya. Contohnya tidak bercanda. Nanti ada pembelajarannya ya. Ya, baik anak-anak. Selanjutnya, bacalah dengan suara nyaring. Buku pelajaran, majalah, koran, perpustakaan, buku cerita, dan buku tulis. Nah, lanjut. Pembelajaran 2. Cara membaca yang benar. Nah, kita lihat ya. Ahmad sangat senang membaca majalah. Ia senang membaca majalah anak-anak. Ahmad membiasakan membaca dengan sehat. Ia selalu menjaga jarak antara mata dan buku bacaan. Tujuannya untuk menjaga kesehatan mata. Menjaga kesehatan mata adalah bentuk syukur kepada Tuhan. Jarak pandang yang sehat adalah 30 cm dari buku bacaan. Nah, seperti yang ada di samping ini, membaca dengan benar ya anak-anakku. Semoga nanti kalian bisa mempraktekannya. Nah, sekarang pembelajaran ketiga. Siapa yang sudah pernah membacakan puisi? Nah, sekarang Ibu akan membacakan kalian puisi. Nah, judul puisinya, Buku adalah temanku. Kau adalah temanku, sumber pengetahuanku. Kau adalah sahabatku, sahabat dikala senggangku. Ku membacamu, menambah ilmuku.
Ku membacamu cerahkan masa depanku. Nah, ini puisi yang Ibu bacakan. Baik, selanjutnya ada pola bangun datar. Siang itu, matahari bersinar cerah. Anak-anak bermain layang-layang di lapangan. Bentuk layang-layang bermacam-macam. Ada yang berbentuk segitiga, segitiga, trapesium, dan segi empat. Nah, di sini di sampingnya ada bentuk-bentuknya. Yang pertama ini ada segi empat. Yang kedua segi 5. Yang ketiga segi 3. Lalu yang keempat adalah apa ya? Trapesium, ya benar. Nah, selanjutnya bentuk layangan tersebut adalah bangun datar. Bangun datar tersebut membentuk pola tertentu. Pola tersebut kemunculannya tetap. Lihat contoh di bawahnya. Nah, contohnya ada di bawah nih. Kalian bisa lihat, yang pertama ada lingkaran, yang kedua segitiga, yang ketiga segi panjang. Berarti yang pertama diulang lagi. Yang pertama ada lingkaran, yang kedua segitiga. Benar, yang ketiga adalah segi panjang. Nah, di sini ada contoh soal pola bilangan. Diperhatikan baik-baik ya. Perhatikan susunan benda-benda berikut. Nah, di sini ada gambar bola, tabung, dan buku pensil. Nah, di sini ini adalah benda-bendanya. Nah, kita bentuk polanya. Kecil, sedang, lalu besar. Nah, ini kita lingkari. Ini dimaksud pola. Nah, lalu yang kedua ada tabung yang berwarna biru, merah, dan kuning. Nah, ini ketiga ini kita buat polanya dulu. Nah, ketiga ini kita sudah terbentuk. Nah, nanti selanjutnya kita buat pola lagi. Yang pertama tabung warna biru, yang kedua merah, dan yang ketiga kuning. Nah, selanjutnya seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada gambar buku dan pensil. Buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Berarti kita lingkari buku dan pensil. Selanjutnya kita lingkari lagi buku dan pensil. Nah, selanjutnya seperti itu. Ya, nanti di buku cetak kalian jawab ya. Nah, pembelajaran 4. Mengenal bacaan anak. Wah, seru ya. Siapa yang sering membaca buku? Nah, ya, termasuk Ibu suka membaca buku. Nah, di sini ada buku cerita. Nah, buku ini berisi cerita anak. Di dalamnya juga banyak gambar. Nah, yang kedua, buku majalah anak. Majalah anak berisi bacaan anak. Bacaannya juga mengandung nilai pendidikan. Lalu ada komik. Nah, komik adalah buku cerita bergambar. Nah, kalian mana ya yang paling kalian sukai? Membuat ilustrasi cerita. Nah, Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Ilustrasi berupa gambar. Dalam buku pelajaran juga dapat ilustrasi. Ilustrasi dibuat untuk memperjelas isi teks. Perhatikan contoh di bawah ini. Nah, contoh cerita ilustrasi. Gambar pertama, dia sedang makan rujak. Yang kedua, nah, kita lihat ya. Yang pertama, kita membuat ceritanya.
Yang pertama, kemarin sore Lani makan rujak di rumahnya. Yang kedua, Lani tiba di sekolah. Beberapa jam kemudian, perut Lani sakit. Lani maju ke depan kelas sambil memegang perutnya. Lalu ibu guru bertanya, "Kenapa perut kamu, Lani?" "Perut Lani sakit, Bu Guru, karena kemarin sore Lani makan rujak." Nah, yang ketiga, kemudian Lani dibawa ke dokter untuk diperiksa. Yang keempat, dokter menyarankan Lani untuk beristirahat. Baik, kita lanjut pembelajaran kelima. Memahami gambar seri. Nah, di samping ada gambarnya, adegan pertama, adegan kedua, dan adegan ketiga, keempat. Nah, di sini Togar telah mempelajari gambar ilustrasi. Dalam buku cerita ada gambar berseri. Gambar berseri dibuat secara urut, sesuai dengan urutan cerita di dalamnya. Perhatikan gambar berseri berikut. Gambar seri berikut menceritakan Rasti dan Melanie pergi ke perpustakaan. Nah, yang pertama nih, lihat adegan pertama. Mereka ingin membaca di perpustakaan. Yang kedua, mereka mengisi daftar pengunjung di perpustakaan. Yang ketiga, Rasti dan Melanie mencari buku di rak buku. Dan yang keempat, Rasti dan Melanie duduk membaca buku pilihannya. Nah, lanjut pada pembelajaran ke-6. Membaca kata dengan bunyi yang sama. Nah, kamu semakin pandai membaca. Kamu sudah mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Bacalah suku kata pada kata-kata di bawah ini. Ikuti ya. Buku, babu, sekolah, sebelah, pelajaran, pelataran. Nah, berarti buku, babu, sekolah, sebelah, pelajaran, pelataran. Nah, ini semuanya kata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama. Coba kalian ulangi lagi, sama atau tidak? Nah, sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian dan mudah dipahami. Assalamualaikum.